Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aninta Gina Syarfina, ada Nadia Ulfa, dan juga Novita Dwi Lestari akan menyampaikan materi yang berjudul pengambilan sampel dan analisis data kuantitatif. Untuk materi yang pertama yaitu pengambilan sampel. Ada populasi, elemen, dan juga sampel. Populasi adalah mengacu kepada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau minat yang ingin peneliti investigasi. Sampel merupakan subbagian atau subkelompok dari populasi yang dipilih oleh peneliti. Sampel ini diharapkan dapat mewakili populasi untuk dapat digeneralisasikan. Selanjutnya yaitu elemen. Elemen merupakan satu anggota populasi. Nah, contoh dari elemen ini yaitu bila 1000 pekerja dalam perusahaan menjadi populasi studi bagi seorang peneliti. Nah, setiap pekerja dalam populasi tersebut merupakan elemen. Selanjutnya ada sampling unit, subjek parameter, dan juga alasan sampling. Nah, sampel unit ini adalah unsur atau seperangkat elemen yang tersedia untuk diseleksi dalam beberapa tahapan sampling. Contohnya apa? Contohnya yaitu unit sampling dalam multistage block city, rumah tangga, atau individu dalam rumah tangga. Nah, sedangkan subjek ini merupakan suatu anggota dari sampel. Contohnya, bila 200 anggota dari total 1000 populasi bekerja membentuk sampel penelitian, maka setiap pekerja dalam sampel adalah subjek. Parameter merupakan karakteristik dari populasi yang terdiri dari rata-rata populasi, standar deviasi populasi, dan juga varian populasi. Nah, alasan sampling untuk memudahkan peneliti daripada harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dalam investigasi, peneliti yang melibatkan beberapa ratus dan bahkan ribuan elemen secara praktis mustahil untuk dapat dikumpulkan, diuji, dan ditelaah dari setiap elemen tersebut. Nah, selanjutnya ada normalitas distribusi, yaitu atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Bila kita akan menaksir karakteristik populasi dari sampel yang akan mewakili akurasi yang masuk akal, sampel harus dipilih sedemikian sehingga distribusi karakteristik yang diteliti mengikuti pola distribusi normal yang sama dalam sampel seperti dalam populasi. Nah, representasi sampel yaitu memilih sampel harus mewakili populasi yang ada, logis dan juga ilmiah. Proses sampling. Proses sampling yaitu adalah proses pemilihan jumlah yang memadai dengan elemen yang tepat dari populasi, sehingga penelitian sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik memungkinkan bagi kita untuk menggeneralisasi sifat atau karakteristik elemen populasi. Langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama, mendefinisikan populasi, elemen, batasan geografis, dan juga waktu. Selanjutnya, menentukan kerangka sampel. Semua elemen dalam populasi tersebut diambil. Selanjutnya, menentukan desain sampel, cara probabilitas dan non-probabilitas.
Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Tujuan penelitian, interval kepercayaan, level keberanian, jumlah variasi, masalah biaya, dan juga waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu melaksanakan proses sampel. Ada target populasi. Untuk materi yang selanjutnya ada probability sampling. Yang pertama ada unrestricted atau simple random sampling, yaitu merupakan setiap elemen dan dalam populasi telah dikenal dan berkedudukan sama, mempunyai kesempatan untuk terpilih sebagai subjek. Selanjutnya yaitu restricted atau complex probability sampling. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu systematic sampling. Merupakan desain sampling sistematis melibatkan penggambaran setiap elemen dalam populasi dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak 1 dan juga n. Yang kedua ada stratified random sampling. Stratified random sampling melibatkan proses stratifikasi atau segregasi diikuti oleh pilihan acak subjek dari setiap strata. Yang selanjutnya atau yang C ada proportionate and disproportionate stratified random sampling. Terus yang D ada cluster sampling. Nah, sampel yang berkumpul dalam kelompok-kelompok atau potongan elemen, agregat alami elemen dalam populasi. Target pertama populasi dibagi menjadi beberapa klaster. Kemudian secara acak dari klaster diambil untuk setiap klaster yang dipilih baik semua elemen atau sampel dari unsur-unsur yang termasuk dalam sampel. Selanjutnya, area sampling. Nah, klaster terdiri dari wilayah geografis seperti kabupaten, blok kota, atau batas-batas tertentu dalam suatu daerah. Single stage cluster sampling melibatkan pembagian populasi ke dalam kelompok yang nyaman. Secara acak memilih jumlah yang diperlukan klaster sebagai subjek sampel dan menyelidiki semua elemen di masing-masing klaster yang dipilih secara acak. Selanjutnya ada multistage cluster sampling. Melibatkan probability sampling unit sampling timer dari masing-masing unit utama. Nah, sampel probabilitas unit sampel sekunder kemudian ditarik. Tingkat ketiga probability sampling dilakukan dari masing-masing unit sekunder dan seterusnya. Sampai kita mencapai tingkat akhir dari pemecahan untuk unit sampel. Ketika kita mengambil sampel setiap anggota di unit-unit. Materi selanjutnya yaitu non-probability sampling. Ada convenience sampling. Nah, mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah tersedia. Yang selanjutnya ada purposive sampling. Orang-orang yang dapat memberikan informasi yang diinginkan terbatas, baik karena mereka adalah satu-satunya orang yang memiliki informasi tersebut atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Di sini ada judgment sampling, melibatkan penempatan pilihan subjek yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada kuota sampling, menjamin kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penelitian tersebut melalui penugasan kuota.
Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan desain sampling. Yang pertama, ada tingkat pengetahuan sebelumnya dalam bidang penelitian yang dilakukan. Ada tujuan utama penelitian dan juga ada pertimbangan biaya. Nah, sampling dalam penelitian lintas budaya. Yang pertama, kita harus peka terhadap isu pemilihan sampel yang cocok di negara yang berbeda-beda. Selanjutnya, sifat dan tipe organisasi yang telah dipelajari. Apakah subjek berasal dari pedesaan atau perkotaan, dan tipe-tipe desain pengambilan keputusan yang digunakan. Selanjutnya, isu presisi dari keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Sampel yang dapat diandalkan dan valid memiliki kemampuan untuk menggeneralisasikan temuan dari sampel untuk populasi yang diteliti. Nah, statistik sampel harus menjadi taksiran yang dapat diandalkan dan mencerminkan parameter populasi sedekat mungkin dalam margin kesalahan yang tipis. Selanjutnya, ada ketepatan, mengacu pada seberapa dekat taksiran dan karakteristik populasi sebenarnya. Ketelitian merupakan fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi pengambilan sampel dari rata-rata sampel. Semakin kecil variabilitas, semakin besar probabilitas bahwa rata-rata sampel akan lebih dekat dengan rata-rata populasi. Selanjutnya, keyakinan menunjukkan seberapa yakin bahwa taksiran peneliti akan benar-benar berlaku bagi populasi. Semakin sempit kisaran, semakin rendah keyakinan, sehingga ada trade-off antara ketelitian dan keyakinan dalam penentuan sampel. Tingkat keyakinan dapat membentang dari 0 sampai 100%. Selanjutnya, data sampel, ketepatan, dan keyakinan dalam estimasi. Nah, ketelitian dan keyakinan merupakan isu penting karena menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Peneliti diharapkan mengenai sasaran dan mengetahui tingkat kemungkinan kesalahan. Peneliti biasanya melakukan penaksiran interval untuk memastikan penaksiran yang relatif akurat terhadap parameter populasi. Selanjutnya ada trade-off antara ketepatan dan juga keyakinan. Terdapat trade-off antara ketelitian dan keyakinan untuk ukuran sampel apapun. Jika ukuran sampel tidak dapat ditingkatkan, tingkat ketelitian dapat ditingkatkan. Namun, tingkat keyakinan harus dikurangi. Nah, penting bagi peneliti memahami 4 aspek, yaitu yang pertama, besarnya ketelitian yang dibutuhkan. Yang kedua, besarnya keyakinan yang diperlukan. Yang ketiga, tingkat variabilitas karakteristik populasi yang diteliti. Yang keempat, yaitu analisis biaya manfaat terkait ukuran sampel. Nah, sampel data dan pengujian hipotesis. Data sampel dapat digunakan bukan hanya dalam taksiran nilai populasinya, namun juga menguji hipotesis tentang nilai populasi, korelasi populasi, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya, pengan data sampel dimungkinkan peneliti dapat mengetahui apakah hipotesis nol atau alternatifnya yang diterima atau ditolak. Menentukan ukuran sampel, peneliti butuh pemikiran terkait seberapa besar ketelitian dan keyakinan yang benar-benar diperlukan sebelum menentukan ukuran sampel. Karena jika ingin ketelitian dan keyakinan yang tinggi, maka sampel akan semakin tinggi dan kemungkinan peningkatan biaya yang dibutuhkan. Pentingnya desain sampel dan ukuran sampel. Pengambilan sampel dan ukuran sampel adalah penting untuk dapat digeneralisasikan.
Pengambilan sampel yang tepat harus dilakukan dan menyesuaikan dengan model penelitian. Pengambilan sampel yang memadai akan mempengaruhi tingkat ketelitian dan keyakinan. Nah, untuk terkait ukuran sampel yang pertama, mengusulkan terkait ukuran sampel, yang pertama ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, di mana adanya pemecahan sampel, ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Nah, dalam penelitian multivarian, sampel sebaiknya beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel dalam studi. Nah, untuk penelitian eksperimental dengan kontrol eksperimental yang ketat, lebih baik menggunakan ukuran sampel kecil 10-20. Selanjutnya, efisiensi dalam sampling. Nah, efisiensi pengambilan sampel tercapai ketika tingkat kesalahan standar error dapat dikurangi dengan ukuran sampel tertentu. Nah, efisiensi pengambilan sampel tergantung dari tujuan penelitian serta tingkat dan efisiensi yang diharapkan. Desain pengambilan sampel akan memberikan tingkat efisiensi yang berbeda. Pengambilan sampel terkait penelitian kualitatif. Yang pertama, sampel kualitatif dimulai dengan mendefinisikan dengan tepat populasinya. Umumnya menggunakan non-probability sampel dikarenakan tujuannya tidak untuk menarik inferensi statistik. Nah, teknik proof of sampling dengan teori sampling diperkenalkan oleh Glasser dan Saturnus pada tahun 1967 dalam grounded theory. Nah, sulit untuk memprediksi kapan penyerapan teori dapat tercapai. Kita harus memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili informasi sehingga tidak dimungkinkan adanya informasi baru dan juga tergantung pada heterogenitas populasi. Untuk bab 14 yaitu analisis data kuantitatif. Materi yang pertama yaitu menyiapkan data untuk analisis. Setelah data diperoleh dari kuesioner, selanjutnya data dilakukan tahap-tahap persiapan sebelum dilakukan analisis, di antaranya ada pengkodean dan data entry. Nah, pengkodean data merupakan langkah pertama dalam persiapan data. Pengkodean data atau data coding termasuk memberikan nomor pada respon dari partisipan, sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Yang kedua, ada pengkodean respon. Dalam kuesioner Excelsior Enterprise, terdapat 22 poin untuk mengukur keadilan yang dirasakan, peningkatan kerja, kelelahan, kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan, serta 6 variabel demografis. Nah, pada tahap ini, peneliti juga harus memikirkan bagaimana mengkodekan non-respon. Selanjutnya ada data entry. Setelah respon dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Nah, data mentah dapat dimasukkan dalam program software. Selanjutnya, contoh software yaitu SPSS dan editor. Yang selanjutnya, materi keempat yaitu mengedit data. Setelah data diinput data tersebut perlu diedit. Mengedit data berkaitan dengan menemukan dan memperbaiki bagian yang hilang, dan data yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak sah dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan studi. Yang kelima ada transformasi data. Ini merupakan variasi pengkodean data, yakni proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain.
Nah, data secara khusus diubah untuk menghindari masalah dalam tahap selanjutnya dari proses analisis data. Jenis transformasi data diantaranya transformasi logaritma dan penilaian terbalik atau reserve scoring. Selanjutnya, mempelajari data. Mempelajari data merupakan langkah awal yang penting dalam semua analisis data. Berdasarkan pemahaman awal, analisis terperinci selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian data tersebut. Di sini ada frekuensi. Frekuensi yakni hanya mengacu pada beberapa kali berbagai subkategori dari suatu fenomena suatu fenomena tertentu terjadi, di mana persentase dan persentase kumulatif terjadinya dapat dihitung dengan mudah. Selanjutnya ada diagram batang dan diagram pie. Frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual dengan diagram batang, histogram, atau diagram pie, yang mana penyajian visual tersebut memudahkan memahami data. Yang ketiga, ada ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ukuran tendensi sentral dan dispersi memudahkan peneliti untuk memahami data lebih lanjut. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral, yakni mean, median, dan juga modus. Nah, ukuran dispersi termasuk kisaran, rentang, jangkauan, standar deviasi, dan varians, di mana ukuran tendensi sentral dan mean dan jangkauan antar kuartil, di mana ukuran tendensi sentral adalah median. Ukuran tendensi sentral, mean atau rata-rata hitung atau average, yakni ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran untuk mengenai data tanpa terlalu membebani seseorang dengan setiap observasi dalam sekelompok data. Median, nilai tengah dalam sekelompok observasi jika tersebut disusun dalam urutan rendah tinggi atau tinggi rendah. Sedangkan modus merupakan kelompok yang paling sering terjadi. Yang kelima yaitu ukuran dispersi. Ukuran dispersi ini untuk mengetahui variabilitas yang ada dalam kelompok observasi, yang mana ukuran dispersi ini berkaitan juga dengan data nominal dan interval. Nah, ukuran diversi berkaitan dengan mean dan juga median. Ukuran dispersi yang berkaitan dengan mean atau mean. Nah, kisaran atau jangkauan merujuk pada nilai ekstrim dalam kumpulan observasi. Selanjutnya, varians dihitung dengan mengurangi mean dari tiap observasi dalam kumpulan data, menghitung kuadrat dari selisih, dan membagi total dengan jumlah observasi. Selanjutnya, ada standar deviasi. Ini ukuran disperse lain untuk data berskala interval dan rasio, memberikan indeks sebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Selanjutnya, ukuran dispersi yang berkaitan dengan median. Ukuran dispersi lain, ketika median yang ukuran tendensi sentral, maka persentil, desil, dan kuartil menjadi penting. Selanjutnya, untuk ukuran dispersi untuk median.
Jangkauan antar kuartil meliputi titik tengah 50% dari observasi. Jangkauan antar kuartil ini berguna ketika perbandingan dibuat di antara beberapa kelompok. Hubungan antar variabel. Pada proyek penelitian yang memasukkan beberapa variabel, selain mengetahui statistik deskriptif dan variabel, yang mana peneliti akan sering mengetahui bagaimana satu variabel terikat dengan variabel lainnya. Uji non-parametrik tersedia untuk menilai hubungan antar variabel yang diukur dengan skala nominal atau ordinal. Hubungan antar dua variabel nominal uji X kuadrat. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar dua variabel nominal atau keduanya tidak saling berkaitan, yakni menggunakan uji X kuadrat atau uji chi-square. Nah, uji hipotesis null disusun untuk menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antar dua variabel. Selanjutnya ada hipotesis alternatif disusun untuk menyatakan ada hubungan yang signifikan antar dua variabel. Selanjutnya, yang ke-8 adalah korelasi. Adapun matriks korelasi Pearson akan menunjukkan tujuan, kekuatan, dan signifikasi dari hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur pada tingkat interval atau rasio. Nah, korelasi tersebut diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel dengan variabel yang lain juga berbeda-beda. Excelsior Enterprises Statistik Deskriptif bagian 1. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, mean, standar deviasi, varians diperoleh untuk poin berskala interval dari penelitian Excelsior Enterprises. Uji kesesuaian data. Yang pertama ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan pengukuran yang dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik poin atau item yang mengukur sebuah konsep menjadi satu sebagai sebuah kumpulan. Converge alpha merupakan koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baiknya poin dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Yang kedua, Exercise Enterprise menguji reliabilitas ukuran multi-item. Dikarenakan nilai distributif kelelahan, peningkatan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan diukur dengan skala multi-item. Nah, konsistensi jawaban dari responden terhadap poin skala harus diuji untuk setiap ukuran. Converge alpha yakni alat uji konsistensi antar poin yang populer. Yang selanjutnya ada validitas. Validitas faktorial dapat diperoleh dengan memastikan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor memastikan apakah dimensi yang dikategorikan memang muncul. Validitas kriteria dan diperoleh dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Nah, validitas diskriminan dapat diperoleh jika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain.
Yang selanjutnya, Excelsior Enterprise. Statistik deskriptif bagian 2. Ketika nilai atau skor baru untuk keadilan yang dirasakan, peningkatan kerja, kelelahan, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan sudah dihitung, maka peneliti siap untuk analisis selanjutnya. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, mean, standar deviasi, dan varians dapat diperoleh varian bebas dan terikat skala interval multi-item. Selain itu, matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk meneliti bagaimana variabel dalam model berkaitan satu sama lain. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.